Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita termasuk orang yang bisa memperbaiki diri dari waktu ke waktu dengan cepat. Karena tidak ada yang membahayakan hidup kita selain kita tetap dalam kekurangan, kesalahan, kebodohan. Di dalam fisika ada namanya percepatan, perubahan kecepatan persatuan waktu. Ada kecepatan. Kalau kecepatan itu konstan, kecepatan 60 km per jam, dia tetap begitu. Tapi kalau percepatan awalnya diam dan dia memacu terus, maka dia bisa menyalip kendaraan manapun yang konstan. Dalam ilmu keunggulan yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah ilmu percepatan. Setiap orang diberi waktu sama 24 jam satu hari. Siapapun. Yang pintar, yang bodoh 24 jam satu hari. Yang bintang kelas, yang tidak naik kelas juga 24 jam sehari. Yang ngurus negara maupun ngurus diri 24 jam sehari. Jatahnya sama, tapi beda hasilnya tergantung bagaimana memanfaatkan waktu. Di Darut Tauhid ada sekolah SMK, SMA, SMP. Ada pelajar SMA yang waktunya sama, tetapi dalam tempo naik ke kelas 2 sudah berhasil 30 juz hafal. Padahal masuknya dengan teman-teman seangkatan 60 orang itu tidak punya hafalan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada orang yang hafal, yang tidak hafal, padahal waktunya sama. Sama nanti lulusannya juga berbeda-beda. Lulus sama 3 tahun sekolah, tapi kualitas berbeda-beda. Sangat bergantung kepada bagaimana dia melakukan percepatan. Ini masa keemasan sama 40 hari, hasilnya beda-beda juga. Siapa yang paling gigih memperbaiki diri, dialah yang paling banyak diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang sungguh-sungguh, maka pasti Allah lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya. Seperti apa percepatan? Percepatan tuh, maaf, waktu sama isi beda. Ulangi, waktu sama isi beda. Ini tadi malam, waktu sama semuanya, dari jam 3 sampai setengah 5. Ada yang tahajud, ada yang tertidur pulas, pasti beda hasilnya. Yang tahajudnya bagus, doanya diijabah, dosanya diampuni, jam setengah 5-nya sama, beda hasilnya dengan yang tidak tahajud. Yang tidak tahajud tidak dapat ampunan, tidak dapat mustajabnya doa, karena dia melewatkan satu momentum penting yang sangat berharga. Waktu sama isi beda. Jadi para ahli tahajud itu nyaris tiap malam dia dibersihkan oleh Allah dosanya, tiap malam diijabah doanya. Bandingkan dengan yang tidak tahajud, dia tidak dapat fasilitas ini. Allah sudah menyediakan sepertiga malam yang sama bagi siapapun. Tapi isinya yang menjadi jalan penentu kualitas hidup kita. Nih sekarang, subuh, semua sama subuh. Ada yang sholat di rumah, ada yang sholat di masjid, ada yang datangnya sebelum azan, ada yang datang sedang azan, ada yang datang sesudah azan, ada yang tidak datang sama sekali. Subuhnya sama, tapi beda hasilnya. Yang datang lebih awal, wudhu dari rumah, berguguran dosa. Satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah naikkan derajat. Sholat jamaah di masjid sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Yang tidak ke masjid, tidak kebagian pahala ini. Waktunya sama, isinya beda.
Jadi orang-orang yang unggul itu adalah yang sangat berpikir keras, bagaimana waktu yang saya jalani ini betul-betul berkualitas tinggi isinya. Nih sama sekarang, ada yang di masjid sama ini, ada yang serius memperhatikan, ada yang setengah serius, ada yang serius beristirahat. Hasilnya beda. Ini nanti kelas ini, maaf, pagi ini selesai nih jam 6, tapi hasilnya beda. Ada yang menarik, seorang anak di sekolah, dia di rumah kurang gigih belajar, lebih rileks. Tetapi anehnya di sekolah nilai rapotnya sangat bagus. Ditanya kepada guru, ditanya oleh guru, "Pak, ini anak rajin sekali ya?" Si bapak sulit menjawab karena tahu di rumahnya kurang rajin. Akhirnya si bapak tanya kepada anak, "Nak, bagaimana? Bapak kan tahu modal di rumah. Tapi kenapa nilai bisa bagus-bagus?" "Oh, kuncinya sederhana, Pak. Pada waktu saya sekolah, saya cari bangku paling depan dan saya perhatikan guru itu sekuat tenaga. Sehingga waktunya sama, yang saya tangkap beda. Jadi kalau sudah sekolah, dia fokus sekali bagaimana menyerap ilmu. Selesai sekolah, dia pelajari. Sehingga nempelnya kuat. Dibanding teman-teman yang leha-leha, yang ngobrol, waktu pelajarannya sama, tapi hasilnya beda. Kuncinya kesungguhan. Nah, hadirin sekalian, makanya rahasia hidup ini adalah bersungguh-sungguh, fokus, serius. Waktu sama, karena kita akan terus bergulir. Sholat, sholat subuh tadi kita sama, sahnya insya Allah sama, tapi diterima tidak oleh Allah bergantung, berbeda-beda. Siapa yang paling sungguh-sungguh, seperti membuka brankas, kan sholat khusyuk itu seperti membuka brankas. Tahu brankas, adik-adik? Belum tahu ya? Peti mati, peti besi, hadirin. Jadi horor. Kalau yang pernah melihat brankas yang kuncinya diputar-putar, itu diputar ke kanan, klek angka 5, putar ke kiri angka 3, putar lagi angka 12. Tidak bisa sembarang putar. Dan pasti khusyuk, ceklek, putar-putar, ceklek. Begitulah orang-orang yang khusyuk. Demikian pula orang yang sholatnya khusyuk, ketika niat ceklek masuk, ketika takbir Allahu Akbar masuk dia dalam takbir yang disukai Allah. Baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim masuk, surat pendek masuk, ruku Subhana rabbiyal azim masuk, sujud masuk. Itu wasta'inu bisabri wassalah. Selesai sholat, doanya menjadi luar biasa mustajabnya. Seperti gerbang, seperti pintu brankas yang dibuka. Masya Allah. Tapi kita tidak sungguh-sungguh, seperti membuka brankas sekenanya, muter ke kiri sekenanya, muter ke kanan sekenanya. Brankas terbuka atau tidak? Tidak. Jadi sholatnya sama waktunya, tapi hasilnya beda, tergantung kesungguhan. Hadirin, tidak rumit hidup ini. Kalau kita sungguh-sungguh, Allah tahu. Siapa yang sungguh-sungguh, Allah pasti lebih menunjukkan lagi apa yang terbaik bagi kita. Ini di masjid ini, siapa yang dapat ilmu yang paling sungguh-sungguh. Yang datangnya santai, dia nggak dapat apa-apa. Yang maunya nyender, ngantuk, ngerjakan yang lain, tidak dapat apa-apa. Walaupun sama di masjidnya, walaupun sama waktunya, yang berbeda adalah kesungguhannya. Dan Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak sungguh-sungguh. Jadi hidup ini bukan masalah waktu, tapi masalah isi terhadap waktu. Masalah sungguh-sungguh mengisi waktunya. Nih keluar dari masjid, nanti beda-beda nasibnya. Ada yang sungguh-sungguh dia siapkan uang. Tiap pada subuh tahu
ini akan didoakan malaikat. Tahu bahwa doa malaikat itu luar biasa, dilapangkan oleh Allah, dijauhkan dari bala, sehingga dia sungguh-sungguh memasukkan uang itu. Ada orang, tidak ada orang, orang lihat, orang tidak lihat, dia tetap sedekah. Dan dia cari uang untuk sedekah. Ada juga yang keluar, tidak ada sedekah sama sekali. Waktunya sama, ba'da subuh, hasilnya beda. Yang satu dilapangkan urusannya, dimudahkan, dicegah dari bencana. Yang satu dilodok soang, digegel anjing, ketimpa genteng. Kenapa saya apes begini? Salah sendiri. Fasilitas penolak bala tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya. Masya Allah. Hadirin, hidup ini tidak ada yang gawat. Yang gawat adalah kita tidak pernah bersungguh-sungguh mengisi waktu kita dengan apa yang Allah sukai. Perkara karir, perkara gelar, perkara pangkat, perkara rizki itu kecil, itu akan ikut kepada kita. Kalau kita benar-benar memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya, salah sungguh-sungguh mengisi waktunya. Nih keluar dari masjid nanti beda-beda nasibnya. Ada yang sungguh-sungguh dia siapkan uang. Tiap pada subuh tahu ini akan didoakan malaikat. Tahu bahwa doa malaikat itu luar biasa. Dilapangkan oleh Allah, dijauhkan dari bala. Sehingga dia sungguh-sungguh memasukkan uang itu. Ada orang, tidak ada orang, orang lihat, orang tidak lihat, dia tetap sedekah. Dan dia cari uang untuk sedekah. Ada juga yang keluar, tidak ada sedekah sama sekali. Waktunya sama, ba'da subuh, hasilnya beda. Yang satu dilapangkan urusannya, dimudahkan, dicegah dari bencana. Yang satu dilodok soang, digegel anjing, ketimpa genteng. Kenapa saya apes begini? Salah sendiri. Fasilitas penolak bala tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya. Masya Allah. Hadirin, hidup ini tidak ada yang gawat. Yang gawat adalah kita tidak pernah bersungguh-sungguh mengisi waktu kita dengan apa yang Allah sukai. Perkara karir, perkara gelar, perkara pangkat, perkara rizki itu kecil, itu akan ikut kepada kita. Kalau kita benar-benar memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Tengah lautan, umpamanya sejak atau di dalam ruangan yang dibentengi dengan tembok-tembok, yang tidak bisa komunikasi kepada orang lain. Kalau dia seorang muslim, dia harus berkesadaran waktu, karena dalam sehari harus melaksanakan ibadah sholat, diatur oleh waktu. Sehingga dalam fikih itu dikaji, kalau sholat duhur jam 12 ini kurang 2 menit sudah takbir, nggak sah. Itu menunjukkan betapa pentingnya waktu, harus masuk waktu dulu. Kemudian begitu sholat malam juga diatur waktu. Pada saat-saat kita nyenyak tidur justru harus bangun untuk mengisi waktu itu, karena disediakan oleh Allah ada yang disebut waktu ijabah, waktu dikabulkannya doa. Supaya kita antara lain adalah berkesadaran waktu. Ibadah zakat juga ditentukan oleh waktu. Kalau kita zakat fitrah mesti mengeluarkannya tanggal 1 Syawal sampai menjelang sholat Idul Fitri, kita berikan. Sesudah sholat Idul Fitri, maka dinilai tidak sebagai zakat, tapi sebagai sidgah biasa, karena tidak disiplin waktu. Atau zakatnya diberikan aja jauh sebelum hari raya, momennya sejak akhir Ramadan, ya bukan zakat fitrah itu, nantinya jadi sidgah biasa, karena tidak disiplin waktu. Saum itu kan, kalau kita umpamanya saja sebelum 2 menit lah, katakanlah sebelum waktu maghrib kita makan, makanannya sedikit lagi lah, makan batal. Dan kodonya kan harus sehari, tidak boleh kodonya diganti tinggal 2 menit saja begitu. Dianjurkan untuk juga disiplin waktu, menghargai waktu ketika sahur. Harus bangun penghujung malam dan makan di penghujung malam, karena itu berkah. Hak waktu lagi. Zakat tadi, zakatul mal diatur, sehingga orang muslim itu kalau dia diberi kekayaan dalam bentuk apapun harus sadar tentang waktu itu. Karena kalau bisnis
setahun sekali harus keluarkan zakatnya 2,5%. Begitu juga kalau kita nyimpan uang deposito maunya saja atau mudharabah di bank syariah, harus ingat setiap tahun itu ada tanggal, dari mulai tanggal penyimpanan tahun kemudian keluarkan zakatnya 2,5% zakat. Nah, ibadah haji ketat dengan waktu. Jadi kalau ibadah haji itu kalau tanggal 9 nggak ke Arafah walaupun berdiam di Mekah, nah, tidak sah hajinya karena dia tidak wukuf tanggal 9. Datang tanggal 10 ya bukan wukuf lagi, sudah habis. 9 malam 10 atau 10 malam hari raya itu harus berada di Muzdalifah. Kalau tidak di Muzdalifah berarti dia kena denda, harus memotong seekor kambing. Tanggal 10 itu harus mabit di Mina, harus jumroh di Mina tanggal 10. Tangguhkan aja besok, tidak sah, itu harus kena dam lagi. Jadi semuanya diatur oleh waktu. Belum lagi ada waktu-waktu yang sengaja memang dijadikan waktu ijabah. Kalau berdoa pada waktu itu doa kita dikabulkan. Semuanya ini adalah memberikan pelajaran tentang bagaimana seorang muslim sadar waktu. Setelah sadar juga mengisi waktu, memanfaatkan waktu. Tidak boleh menyia-nyiakan waktu, tidak boleh memubazirkan waktu. Nah, banyak sekali ajaran di dalam agama kita yang mengatur, yang memberikan dorongan, pelajaran kepada kita supaya kita sadar waktu, mengisi waktu, memanfaatkan waktu, bahkan memanage waktu, dan kemudian tidak boleh memubazirkan waktu, harus mengisi waktu itu dengan sesuatu yang baik. Yang dalam surat Al-Asr tadi, pengisi waktu itu membebaskan diri kita dari kerugian, dari al-khusru itu adalah yaitu mengisi waktu dengan memantapkan iman, melaksanakan amal kebajikan, dan kemudian berusaha untuk mendapatkan ilmu, menerima tausiah, dan siap juga memberikan ilmu kepada orang lain. Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, ini pengisi waktu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan janji-janji lewat sabda-sabda Nabi tentang bagaimana seorang yang bisa mengisi waktu-waktu tertentu, doanya dikabulkan, pahalanya tambah besar. Semuanya itu esensi dasarnya adalah yaitu kita harus menyadari tentang betapa pentingnya waktu. Ini adalah salah satu yang perlu menjadi perhatian kita semua, karena mungkin di antara pendengar juga tahu betul bagaimana beberapa bangsa lain yang tidak beragama Islam soal waktu itu luar biasa, disiplin waktu itu, menghargai waktu. Kita ambil contoh budaya di Jepang atau yang dekat lah, saudara-saudara yang di Singapura itu dan di beberapa negara maju, luar biasa soal ini waktu itu. Kita ini pertama kita sendiri sering-sering kurang sadar tentang betapa pentingnya waktu, sehingga tabzir tiap hari itu jadi saudara setan karena waktunya mubazir. Kemudian yang kedua juga kita tuh dipaksa untuk banyak mengorbankan waktu yang sebetulnya tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena aturan-aturan yang ada di kita, kemacetan itu berapa waktu habis hanya untuk diem aja. Kemudian bukan hanya BBM-nya yang boros, tapi juga waktu, energi dan lain-lain, sehingga sekian persen potensi yang ada pada diri kita itu habis untuk di jalan, menjadi tidak produktif, tidak efektif, mubazir. Ini karena adalah sistem yang salah, karena aturan yang salah. Mubazir waktu itu. Kalau kurang kita pandai memanfaatkan waktu, kita ini sudah tertinggal terus. Karena waktu yang efektif yang kita pakai sudah sedikit sekali. Sampai ke kantor sudah capek di jalan. Barangkali kalau kurang sabar tambah jengkel lagi, sudah energi habis, pulangnya juga begitu. Sehingga memberikan pengaruh kepada kita bagaimana waktu untuk keluarga, waktu untuk belajar, waktu untuk kerja, waktu untuk berkhidmat kepada bangsa dan negara terganggu oleh kenyataan yang memang tidak benar diaturnya, yaitu pemubaziran waktu. Jadi entah berapa jam waktu kita itu tidak bermanfaat. Maka oleh karena itulah orang yang beriman oleh agama difasilitasi, yaitu bagaimana kita memanfaatkan waktu dalam keadaan sholat nggak bisa, kerja nggak bisa, baca buku juga mungkin,
masih ada ibadah-ibadah untuk mengisi waktu zikir. Sehingga zikir yang diajarkan oleh agama itu salah satu hikmahnya. Salah satu hikmahnya selain tentu mengingat Allah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan zikir itu juga merupakan riyadhah yang melatih diri kita untuk menyampai supaya berkualitas. Sebab setiap ucapan zikir itu mengandung pelajaran tersirat untuk membuat kita ini menjadi orang yang lebih baik gitu, dengan lebih baik. Tapi juga dalam kaitan tentang waktu juga mengisi waktu sehingga tidak mubazir, tidak diisi dengan lamunan-lamunan yang tidak beres, tidak diisi dengan pikiran-pikiran yang tidak terpuji, tapi kita isi dengan berzikir. Nabi SAW memberikan contoh kepada kita, ada zikirnya yang dihitung ketat begitu jumlahnya dan lain-lain seperti habis sholat yang 33 itu. Tapi juga Nabi memberikan juga kebebasan kepada kita untuk berzikir yang dalam Quran disebut qiyamah wa qu'udan wa 'ala junubihim, sambil berdiri, sambil duduk, sambil jalan, sambil terlentang, silahkan. Jadi ada zikir yang lintas waktu, lintas tempat, lintas cara, juga bebas. Apakah kita sedang pegang setir, apakah kita sedang diam, apakah kita sedang naik motor, disediakan ibadah zikir yang bebas itu, bebas jumlahnya, bebas ininya. Tapi tentu saja tidak hanya sekadar diucapkan, tapi juga dihayati, direnungkan oleh kita. Tapi jadi waktu tidak boleh mubazir. Bukan hanya membazirkan harta yang dianggap sebagai saudaranya setan itu, tapi juga mereka yang memubazirkan waktu, kurang memanfaatkan waktu. Nah, ibadah-ibadah kita mendorong kita supaya kita sadar waktu. Bahkan ibadah yang sama bisa nilainya berbeda karena soal waktu. Sholat zuhur yang jam 12:30 dengan sholat zuhur yang 2:30 beda nilainya itu. Yang setiap lebih awal itu fadilahnya lebih tinggi, lebih afdal. Begitu juga sholat-sholat yang lainnya. Sekali lagi semuanya ini bermuara pada bagaimana kita mengisi waktu, memanfaatkan waktu, menghargai waktu, disiplin waktu. Hanya orang-orang yang pandai mengisi waktu yang berprestasi dan unggul. Mereka yang biasa membazirkan waktu, menghabiskan waktu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak akan memperoleh kesuksesan, tidak akan memperoleh keunggulan. Kalau waktu itu dimubazirkan hanya dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, yang tidak produktif, tidak memberikan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pandai-pandailah memanfaatkan waktu. Allah Subhanahu wa taala sendiri sekali lagi sampai memberikan pelajaran kepada kita, sumpah menggunakan waktu. Artinya penting waktu itu. Ibadah-ibadah diatur pakai waktu, kita diperintahkan untuk disiplin waktu, tapi orang mengatakan katanya, orang kita itu, orang Muslim Indonesia ini, disiplin waktunya hanya satu, waktu buka puasa. Tapi kalau rapat, kalau segala macam mundur terus. Sehingga yang dirugikan adalah mereka yang disiplin waktu. Yang diuntungkan mereka yang tidak disiplin waktu. Nah, mari kita mulai salah satu ajaran yang sering dilupakan oleh kita, yaitu tidak disiplin waktu. Kita menghargai waktu, memanfaatkan waktu dan mengisi waktu. Mudah-mudahan waktu-waktu yang kita lalui itu diisi dengan amal kebajikan yang diisyaratkan dalam surat Al-Asr tadi, yaitu mengisi waktu dengan memperkokoh keimanan, melaksanakan amal saleh, memperbanyak ilmu, dan berinvestasi mengajarkan ilmu kepada orang lain. Baru kita akan bebas dari al-khusru, kerugian akibat dari kita mengalami proses waktu itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita. Baik sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya Anda berkesempatan untuk bersilaturahim bersama kami di pagi ini melalui line telepon kami di 0222017076. Atau bagi Anda yang sedang berada di luar negeri, Anda dapat tambahkan kode area Indonesia yaitu 62 menjadi 6222201706. Bagi Anda yang akan bergabung melalui line telepon,
untuk bisa menyesuaikan terlebih dahulu volume suara radio Anda agar suara Anda bisa terdengar dengan jelas. Baik, kita akan sapa kali ini yang sudah bergabung di line telepon kami di 022 201 7076. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Bu. Nah, Ibu siapa di mana? Ya, Ibu Bira di Baik, silakan Bu. ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf kalau misalnya di luar. Nah, ini sekedar mau tanya, kalau misalnya punya utang puasa ya Pak Ustadz, tapi rasanya utangnya itu udah lama banget gitu, dan jumlahnya pun lupa gitu berapa, gimana ya cara bayarnya gitu dan niatnya bagaimana? Baik, itu dia Ustaz. Fidyah ya? Atau qadha, saya ingat kedengaran. Hutang tadi Ustaz. Oh, hutang. Bukan puasa ya, bukannya. Puasa juga kayaknya sepertinya. Oh ya. Karena terdengar dengan jelas. Ini mudah-mudahan pas ini. Jadi ada satu kewajiban yang harus kita lakukan adalah hutang. Pertama, kalau hutang saum, qadha, itu harus diganti. Tapi kalau kita tidak saum itu karena ibu umumnya sedang hamil, sedang menyusukan, boleh dibayarnya dengan fidyah, itu fidyah. Kapan dibayarnya? Secepat mungkin. Nah, kalau qadha saum juga bayarlah sebelum datang Ramadan berikutnya, lebih cepat lebih baik. Karena kan kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hutang kepada Allah. Tapi kalau hutangnya umpamanya saja hutang salat, banyak meninggalkan salat, bertaubatlah kepada Allah dan kemudian karena tidak ada dispensasi kalau salat itu dalam keadaan apapun. Kalau sedang mens, ya memang tidak wajib sholat, jadi tidak usah ada qadha, tidak usah ada fidyah pengganti. Jadi sholat itu memang tidak boleh ditinggalkan. Jadi kalau ditinggalkan dengan sengaja ya dosa. Jadi cara gantinya ya bertobat dan memperbanyak ibadah, antara lain sholat sunat. Tapi tidak perlu diganti dengan sholat fardu begitu. Nah itu kalau hutangnya, kalau hutang zakat ya bayarlah zakat cepatnya. Kalau hutang kepada orang lain dalam bentuk harta, harus dibayar, wajib. Kalau meninggal dunia nanti dihitung itu, rugi amal kita dipotong nanti karena hutang kita kepada orang lain. Kecuali kalau dibayarkan oleh ahli waris, harus dibayar oleh ahli waris. Kalau kita meninggalkan harta kekayaan, atau seorang meninggalkan harta kekayaan, dia meninggal dunia punya, maka harta kekayaan itu sebelum dibagi waris harus dibayarkan untuk bayar hutang dulu, atau hutang. Kemudian kalau orangnya yang kita punya hutang, orang yang diutangi itu nggak ada, berikan kepada ahli waris. Ahli waris yang nggak ada, diberikan kepada Baitul Mal, lembaga keagamaan, dengan catatan tadi titipkan Pak Baitul Mal, ini uang saya punya hutang kepada, tapi orangnya ada, saya serahkan ke Baitul Mal dengan catatan kalau dia nagih datang, nanti harus dibayar atau dengan perjanjian lain. Jadi padanya harus dikeluarkan harta orang lain yang kita terima karena kita berhutang. Nah, kalau hutangnya berkaitan dengan seseorang yang tidak ada orangnya, umpamanya saja tidak tahu alamatnya, kepada ahli waris tadi, sama dengan kalau meninggal dunia. Kalau tidak ada ahli warisnya, serahkan kepada Baitul Mal dengan perjanjian, umpamanya saja, nanti kalau ada orangnya dikembalikan atau kita berikan aja, nanti kalau ada orang kita ganti lagi begitu. Itu saya kira, mohon maaf kalau tidak pas. Kali ini di Yogyakarta Ibu Yati telah terhubung di 02220170776. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan Bu. Sudah terdengar Bu. Nah, Pak, ini saya mau menanyakan masalah sholat witir. Kalau sholat witir itu kita kerjakan setelah sholat isya, itu diperbolehkan atau tidak? Tapi nanti setelah kita bangun di sepertiga malam terakhir,
tetap saya kerjakan sholat tahajud, tapi tidak kerjakan lagi sholat witir karena sudah dikerjakan dengan sholat isya, setelah sholat isya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau menanyakan soal zikir setelah mengerjakan sholat wajib ataupun sholat sunat. Kalau setelah pertengahan kita melakukan sholat, pertengahan kita melakukan zikir itu tiba-tiba wudhu kita itu batal, itu zikirnya boleh dilanjutkan atau kita harus berwudhu kembali? Itu saja yang saya tanyakan, Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih banyak atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, witir itu penutup sholat malam, tapi bukan penutup sholat di waktu malam. Jadi witir itu penutup tahajud, penutup taraweh. Nah, jadi kalau kita umpamanya saja kayak taraweh gitu, kemudian mau tahajud, sebaiknya tidak witir. Seperti yang dilakukan di Masjidil Haram 10 hari terakhir itu, cuma tarawih. Tapi sekarang ini begitu isya terus witir. Nah, tentu tidak ada lagi sholat malam, tapi sholat di waktu malam boleh. Umpamanya mau sholat istikharah, sholat syukur wudu, tahiyatul masjid, atau nah itu boleh. Tapi kalau yang disebut sholat tahajud itu adalah dilakukan sesudah isya sebelum witir. Jadi witir itu yang pendapat menurut hemat saya yang paling kuat. Ada yang berpendapat kemudian sudah witir, waduh ini tahajud gimana nih, tahajud lagi, witir lagi, ada yang begitu, atau tahajud saja tanpa witir. Tapi sekali lagi yang paling tepat insya Allah adalah witir penutup salat malam. Makanya di zaman Nabi ada tipe Abu Bakar Siddiq yang segera witir karena takut. Itu zikirnya boleh dilanjutkan atau kita harus berwudu kembali? Itu saja yang saya tanyakan, Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih banyak atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, witir itu penutup sholat malam, tapi bukan penutup sholat di waktu malam. Jadi witir itu penutup tahajud, penutup taraweh. Nah, jadi kalau kita umpamanya saja kayak taraweh gitu, kemudian mau tahajud, sebaiknya tidak witir. Seperti yang dilakukan di Masjidil Haram 10 hari terakhir itu, cuma tarawih. Tapi sekarang ini begitu isya terus witir. Nah, tentu tidak ada lagi sholat malam, tapi sholat di waktu malam boleh. Umpamanya mau sholat istikharah, sholat syukur wudu, tahiyatul masjid, atau nah itu boleh. Tapi kalau yang disebut sholat tahajud itu adalah dilakukan sesudah isya sebelum witir. Jadi witir itu yang pendapat menurut hemat saya yang paling kuat. Ada yang berpendapat kemudian sudah witir, waduh ini tahajud gimana nih, tahajud lagi, witir lagi, ada yang begitu, atau tahajud saja tanpa witir. Tapi sekali lagi yang paling tepat insya Allah adalah witir penutup salat malam. Makanya di zaman Nabi ada tipe Abu Bakar Siddiq yang segera witir karena takut dengan ibadah fisik yang tidak ada alternatif harta. Maksudnya begini, kan ada juga yang ibadah fisik saum, tapi beliau kemudian punya tidak saum tapi boleh fidyah karena tua. Nah itu fidyahnya wajib, bukan saumnya. Tapi kalau saumnya tidak usah diganti dengan saum. Nah begitu juga sholat. Begitu sholat, kalau orang itu meninggal dunia, seorang meninggal dunia sedang hidup banyak meninggalkan sholat, kewajiban ahli waris bukan mengganti sholat. Kewajiban ahli waris adalah berdoa memohonkan ampunan kepada Allah. Selain ada kewajiban-kewajiban yang lain, pokoknya melaksanakan wasiatnya, melaksanakan nazarnya yang belum dilakukan, nazar dalam kaitan dengan harta atau hubungan dengan manusia, atau kemudian wasiatnya, lantas juga melanjutkan kebiasaan baiknya, lantas juga menghubungkan tali persahabatan dengan sahabat-sahabatnya, dan tentu membagi harta kekayaannya dengan hukum waris yang sesuai dengan ajaran Islam. Tapi tidak ada petunjuk bahwa sholatnya harus diganti oleh ahli waris, tidak ada. Yang ada kalau banyak meninggalkan sholat, kita memohon berdoa kepada Allah, memohonkan ampun dan melaksanakan tadi yang diterangkan oleh agama. Pada umumnya adalah kewajiban dengan berkaitan dengan
harta kekayaan, tidak ibadah fisik seperti salat. Baik, kali ini di Cimahi Ibu Noneng telah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini yang ada yang saya tanyain ya, tentang sholat. Kalau misalkan pakaian kita kena alkohol gitu ya, apakah boleh sah sholatnya, melakukan sholatnya? Terus yang kedua, kalau kita mengeluarkan zakat untuk pembangunan masjid, diperbolehkan nggak gitu? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alkohol itu kan haram ya, haram. Tidak setiap haram itu adalah najis. Berbeda dengan air kencing, itu najis. Nah, walaupun demikian di kalangan para ulama memang berpendapat bahwa alkohol itu selain haram juga najis begitu. Supaya kita terhindar dari kemungkinan salah, terhindar, maka usahakanlah pakaian kita atau minyak wanginya kalau mau salat jangan pakai alkohol. Nah, yang kedua, alkohol itu kan sebetulnya bisa hilang, dan untuk menghilangkan najis itu tidak harus selalu dicuci, bisa saja hilang dengan sendirinya, itu bisa hilang. Nah, cuma hati-hati aja betul-betul hilang apa enggak. Jadi sekali lagi, alkohol itu najis juga menjadi debatable ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebab yang pasti itu adalah haram, bukan najis. Tidak setiap yang haram adalah najis, tapi setiap yang najis pasti haram. Nah, walaupun demikian ada yang berpendapat, ya najis juga. Nah, kalau begitu lebih baik kita berhindar, jangan memakai alkohol pakaian yang untuk melakukan ibadah sholat. Kalau sudah terlanjur umpamanya saja pakai minyak wangi yang ada alkohol, itu alkohol itu biasanya hilang karena hilang dengan sendirinya, tidak usah dicuci. Jadi itu aja, masih nempel atau tidak. Kemudian yang kedua, zakat untuk pembangunan masjid boleh, itu sektor sabilillah, tapi tidak boleh meninggalkan mustahik-mustahik yang lain. Jadi karena sektor sabilillah itu salah satu di antara 8 atau 7 asnaf lah sekarang. Jadi kalau ada fakir miskin harus dapat bagian. Ada